Perkenalkan, nama saya Muhammad Azzaruha dengan NIM 246151079, program studi Tadris Bahasa Indonesia UIN Raden Masaid Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik tentang predikat bahasa. Pertama, bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan berinteraksi. Nah, kalau hakikat bahasa ini yaitu adalah ciri atau sifat yang khas dari bahasa itu. Bagaimana ciri atau sifat dari bahasa itu? Nah, selanjutnya langsung kita akan bahas saja hakikat bahasa. Hakikat bahasa yang pertama yaitu bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem, yaitu bahasa itu harus diajari ya, tapi lumrahnya itu biasanya menggunakan tata cara atau aturan-aturan tertentu. Contohnya Aska mencuci piring. Nah, itu benar. Tapi kalau yang salah, Aska mencuci piring, itu kan nggak logis. Nah, itu contohnya. Kedua, bahasa sebagai lambang. Bahasa sebagai lambang ini contohnya yaitu kepada sang merah putih Umaga. Nah, merah ini melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Ketiga, bahasa adalah bunyi. Nah, saya ngomong gini itu adalah termasuk bahasa adalah bunyi. Yaitu mengapa? Bahasa itu mengeluarkan bunyi, walaupun ada juga bahasa tulis, namun bahasa lisan juga adalah bunyi. Langsung, bahasa itu arbitrer, yaitu hubungan lambang bunyi dengan makna tidak wajib acak tapi konvensional. Contohnya itu bahasa itu arbitrer itu biasanya kalau dalam film-film Indonesia itu menggunakan kata dor atau apapun itu dalam senjata api. Nah, kalau dalam film-film bahasa Inggris itu biasanya menggunakan pang atau apa gitu suaranya itu. Nah, artinya apa? Itu bahasa itu arbitrer, bahasa itu sewenang-wenang itu atau berbeda-beda. Selanjutnya ada bahasa itu bermakna. Nah, kalau bahasa tidak bermakna ini itu bisa dikatakan bukan bahasa. Contoh bahasa itu bermakna, kata bahagia. Nah, bahagia kan bermakna. Tapi kalau kata sembarang atau bahagia itu enggak bahasa, itu artinya tidak bermakna. Mulai dari morfem, kata, frasa, dan lain-lain itu bermakna. Selanjutnya yaitu bahasa itu konvensional. Bahasa itu konvensional itu menurut kesepakatan. Contohnya saya bilang petani membajak sawahnya dengan seekor hewan. Nah, seekor hewan ini telah disepakati oleh masyarakat kita, yaitu kerbau itu yang dimaksud. Kerbau itu bahasa itu konvensional. Selanjutnya bahasa itu produktif, yaitu dalam satuan terkecil itu biasanya bisa memunculkan hasil yang banyak. Apa bahasanya itu bisa dikembangkan lagi. Contohnya pada fonem P I A T. Nah, itu fonem P I A T itu biasanya bisa dikembangkan ke beberapa bentuk kata. Yaitu yang pertama ada kata pita, terus ada kata tapi, ada kata apit, dan lain-lain. Langsung aja, bahasa itu unik. Yaitu unik. Mengapa unik? Bahasa itu biasanya memiliki ciri khas yang spesifik, ciri khas yang tersendiri. Mulai dari sistem bunyinya, mulai dari pembentukan kata, dan mulai dari pembentukan kalung. Contohnya itu kalau bahasa Jawa itu biasanya kata Bandung itu menggunakan Bandung, itu kata Bandung menggunakan bahasa itu universal. Apa universal? Universal itu menyeluruh, berarti bahasa ini digunakan seluruh manusia. Selanjutnya
namanya bahasa itu dinamis. Artinya itu dinamis itu selalu berkembang, muncul kata-kata baru. Contohnya itu ada kata konklusi, riset, dan lain-lain, itu termasuk bahasa itu dinamis, berkembang artinya. Selanjutnya bahasa itu bervariasi. Artinya itu kalau di sini saya tergradasi lah, intinya bahasa itu tergradasi menurut konteksnya dalam masyarakat heterogen itu. Nah, contohnya kalau bahasa biasa, omongan-omongan biasa itu contohnya gini. Gue sudah nonton konser pada malam itu. Itu kalau biasa. Nah, kalau dalam pelajar, konteks pelajar itu, saya sudah menonton film tersebut tadi malam. Nah itu. Nah, beda lagi kalau dalam konteks formal, yaitu saya sudah menonton film tersebut pada malam itu. Lanjut, bahasa itu manusiawi. Kenapa bahasa itu manusiawi? Karena bahasa itu manusiawi. Artinya apa? Ini adalah suatu keanugerahan yang diberikan oleh Tuhan untuk manusia. Nah, bahasa itu manusiawi. Mungkin ya juga makhluk lain, mungkin saja ada yang berbahasa tapi juga belum tahu ya. Nah, bahasa itu manusiawi ini yang perlu digarisbawahi apa? Ini adalah suatu temuan terbesar bagi manusia. Artinya apa? Yang membedakan manusia dengan yang lainnya ini bahasa ini. Oke, mungkin itu saja. Nah, ini ada beberapa kata-kata. Bahasa berguna untuk berpikir, berinteraksi, belajar, dan menempatkan makna dalam kehidupan. Jika Anda berbicara dengan orang lain dengan bahasa yang dimengerti, maka akan masuk ke dalam pikirannya. Namun, bila Anda berbicara dalam bahasanya, maka akan masuk ke dalam hatinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tidak ada tutur kata yang kurang berkenan atau pembahasan yang kurang akurat atau kurang rinci, itu mohon untuk dimaafkan. Dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetes pelunya mengalir, pas berkumpul dan berserikat dengan segerombolan